datang di podcast mini kami. Podcast ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir untuk mata kuliah pengantar pendidikan. Saya Sarah, akan ditemani oleh Liza Fikri. Halo teman-teman, aku Liza. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kami. Nah, sebelum itu saya akan memberikan spill topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini tuh ada dua topik, Sahra. Nah, dua topik ini tuh saling berhubungan. Topik apa sih itu? Nah, topiknya itu peran pendidikan dalam pembangunan dan kurikulum merdeka. Wah, topik yang sangat menarik ya Liza. Betul. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dua topik tersebut, jadi di sini kita berdua akan menggunakan bahasa yang lebih santai biar teman-teman yang menonton podcast ini bisa mudah untuk memahami pembahasan kita nantinya. Tapi dikarenakan ini adalah ujian akhir, kita akan tetap sedikit mempertahankan bahasa formal kami dalam podcast ini. Iya, benar banget. Jadi sepertinya langsung saja ya, Sarah? Ya, langsung saja. Nah, teman-teman, kalau kita membahas atau membicarakan terkait pembangunan, yang dimaksud di sini bukan hanya soal bangunan fisik seperti gedung, jalan, atau bahkan infrastruktur, tapi lebih dari itu. Pembangunan itu bisa diartikan juga mencakup peningkatan kualitas hidup manusia. Iya, benar banget. Jadi pendidikan di sini tuh memiliki peran yang besar banget untuk masyarakat. Jadi secara teori pendidikan itu dianggap sebagai pilar pembangunan manusia. Tanpa pendidikan manusia itu sulit berkembang, dan tanpa manusia yang berkembang negara juga tidak akan maju-maju. Nah, pendidikan membentuk kemampuan seseorang untuk berpikir, bertindak, dan berkontribusi, baik kontribusi di lingkungan kecil seperti keluarga, bahkan sampai ke lingkungan besar seperti masyarakat. Dan kalau kita kaitkan dengan fungsi pendidikan, ada beberapa fungsi yang mendukung pembangunan ini. Nah, ada fungsi sosial, ekonomi, politik, budaya, semuanya penting untuk kemajuan bangsa. Oh, jadi bisa dikatakan kalau pembangunan yang kuat itu selalu dimulai dari pendidikan yang kuat ya? Ya, benar banget. Sekarang kita ambil dari pengalaman pribadi kita saja. Nah, kebetulan kampus kita ini sedang melakukan renovasi atau pembangunan, dan di mana perkuliahan kita dialihkan ke online atau daring. Walaupun terdengar sederhana, tapi sebenarnya situasi inilah yang menunjukkan bagaimana pendidikan beradaptasi dalam mendukung pembangunan. Betul banget Liza. Dari pembelajaran online yang sudah kurang lebih kita lakukan sebulan ini, kita bisa melihat bahwasanya mahasiswa dilatih untuk melek teknologi, belajar mandiri, bahkan kita juga dilatih untuk bisa mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin. Walaupun bisa kita ketahui kondisi kampus kita dalam keadaan kurang maksimal atau ideal ya. Nah, betul sekali. Dan ini tuh sebenarnya menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan membangun SDM yang lebih melek digital dan bisa melakukan pembelajaran lebih fleksibel. Nah, karena era sekarang kemampuan beradaptasi itu sangat penting, terutama untuk menghadapi dunia kerja. Nah, teman-teman, selain itu kita juga bisa melihat bahwa sekarang banyak sekolah-sekolah, kampus mulai mengembangkan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam mendukung peningkatan pelatihan guru dan memperkuat kemampuan literasi siswa. Iya, semua itu adalah bagian dari pembangunan juga. Jadi, walaupun tantangan ada, pendidikan tetap jalan dan tetap memberikan dampak bagi peningkatan kualitas masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke topik atau pembahasan yang kedua, yaitu kurikulum merdeka. Topik ini adalah salah satu inovasi pendidikan yang cukup besar dibahas dalam beberapa tahun terakhir ini. Iya, jadi kurikulum merdeka itu sendiri sebenarnya sengaja dirancang untuk para siswa itu proses belajarnya itu lebih fleksibel dan lebih fokus pada kompetensi atau minat siswa. Nah, jadi bukan sekedar mengejar nilai, tapi juga menuntaskan materi sebanyak-banyaknya. Nah, Liza, dari dalam kurikulum merdeka itu, siswa diberi ruang untuk
mengeksplorasi hal-hal yang mereka minati. Pembelajaran juga lebih menekankan pemahaman konsep, bukan dalam bentuk hafalan. Iya, dan ada juga proyek-proyek ya, seperti penguatan profil pelajar Pancasila Atau P5. atau P5. Nah, proyek ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya pribadi, P5 ini tuh penting banget di era sekarang. Betul. Karena kita bukan hanya butuh generasi yang pintar, tapi juga generasi yang memiliki karakter, bisa bekerja sama dan memiliki empati yang besar. Iya, dan kalau kita lihat dari perspektif pembangunan, kurikulum Merdeka itu adalah salah satu usaha untuk membangun SDM yang unggul yang nantinya akan bersaing secara global. Kalau dipikir-pikir, dua tema yang kita bahas hari ini itu saling berkesinambungan loh satu sama lainnya. Lah kan memang itu saya sudah tekankan dari awal bahwa dua topik ini memang saling berkesinambungan. Nah, kurikulum Merdeka sendiri ini adalah bentuk implementasi dalam pembangunan pendidikan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita bahas sebelumnya, tujuan pendidikan itu kan untuk membangun karakter yang inovatif, kreatif, dan mandiri. Nah, kurikulum itu ada untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi pembangunan itu nggak cuma hanya berbicara soal ekonomi, tapi soal moral, keterampilan, dan bagaimana generasi muda itu membangun pola pikirnya. Nah, dari sistem pendidikan yang adaptif seperti kurikulum Merdeka ini Itu menjadi salah satu fondasi kunci untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja setiap kebijakan itu pasti ada tantangannya. Bener, nggak semua hal berjalan dengan mulus. Pasti ada hal-hal yang menghalangi kita. Misalnya keterbatasan fasilitas sekolah, kesiapan guru, dan kesenjangan akses internet. Apalagi kan tidak semua daerah bisa menerapkan kurikulum Merdeka secara maksimal. Iya, selain itu adaptasi terhadap metode baru juga itu memiliki waktu yang cukup banyak ya. Guru dan siswa sama-sama perlu dibimbing agar terbiasa dengan pendekatan baru ini. Tapi solusinya ada solusinya. Mulai dari pelatihan guru, pendampingan sekolah, penyediaan perangkat digital, sampai dukungan pemerintah lewat berbagai program. Betul, dan kalau solusi-solusi ini dijalankan dengan baik dan secara konsisten, kita bisa optimis pendidikan Indonesia bisa benar-benar jadi pilar dalam pembangunan nasional. Oke, jadi pembahasan kita terkait dua topik itu, yaitu peran pendidikan dalam pembangunan dan kurikulum Merdeka. Dua topik ini saling melengkapi dan sama-sama penting untuk masa depan pendidikan Indonesia. Dan kita mencoba membahasnya dengan cara santai tapi tetap formal dan juga mudah dipahami, tapi tetap sesuai dengan materi pengantar pendidikan. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast mini UAS kami yang sedikit agak awkward, Dan tapi juga boleh lah. kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya teman-teman. Ya. Dan maaf juga untuk berbagai macam suara-suara background dari Bising podcast karena kita memang sedang outdoor. ini. Ya, teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih sudah menonton.